Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Semoga pertemuan kali ini keadaan sahabat serta saudaraku semua dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu berusaha untuk menerima setiap keadaan dengan kadar yang sama, serta selalu bisa mensyukuri setiap keadaan yang sama, karena syukur inilah yang menyempurnakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, serta syukur inilah yang membuat hati kita terasa tercukupi dan akan selalu merasakan kebahagiaan di dalam hati. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, mungkin tidak tahu bahwa saya ini salah satu orang yang suka nego, suka minta keringanan kepada guru-guru saya, terutama kepada Syekh Nur Alamsyah Utsman bin Harun Utsman. Keringanan di sini biasanya kalau amalan itu begitu panjang dan melelahkan, maka biasanya saya minta, adakah amalan yang lebih pendek, lebih mudah diamalkan, lebih terasa manfaatnya, lalu mudah sekali untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan. Nah, apa-apa yang saya sampaikan di dalam meditasi kuantum ini biasanya lebih banyak hasil nego saya dengan guru-guru saya, sehingga begitu mudah untuk diamalkan, begitu mudah untuk merasakan, mengalami proses perjalanan rohani, lalu segera bisa ditumbuh kembangkan di dalam kehidupannya, baik itu di dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berkeluarga, serta di dalam instansi yang lainnya. Banyak sekali yang bertanya dari teman-teman meditasi kuantum yang telah melakukan meditasi, baik itu tingkat dasar maupun tingkat menengah untuk pengobatan alternatif. Mereka mempertanyakan apakah di dalam teknik meditasi kuantum bisa untuk memudahkan mencari finansial, mencari uang yang berlimpah, mencari harta yang berlimpah, sehingga bisa dijadikan modal untuk lebih bermanfaat di dalam kehidupannya, untuk lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka. Perlu diketahui bahwasanya di dalam Allah menciptakan segala sesuatu, di dalam Allah menjadikan segala sesuatu ini semuanya berangkat dari Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad inilah Allah menjadikan segala sesuatu ini. Nah, di dalam diri manusia itu juga terdapat Nur Muhammad. Lalu di manakah letak Nur Muhammad di dalam diri manusia? Tentunya di dalam hati manusia yang paling dalam. Di dalam diri manusia ada hati. Di dalam hati yang paling lembut ada ruh. Di dalam ruh yang paling lembut ada sir, rasa atau zauq. Di dalam rasa yang paling lembut, disitulah Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad yang paling lembut, disitulah terdapat Ya Latif. Nah, dengan begitu manusia ini dengan adanya kandungan Nur Muhammad di dalamnya, maka sebenarnya manusia itu bisa menggunakan kodrat, menggunakan iradat, sifat Allah yang diberikan kepada diri manusia, sifat Allah yang dikaruniakan di dalam diri manusia, sehingga manusia itu bisa menyatakan, membuat mimpinya menjadi nyata, membuat harapannya
menjadi nyata, membuat doanya menjadi nyata. Namun semuanya itu tetap atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia itu telah mampu mengondisikan dirinya, baik yang zahir maupun yang batin, maka manusia itu akan mudah mengondisikan sesuatu di luar dirinya, baik itu materi, finansial, keuangan, dan lain sebagainya. Asalkan di dalam mengondisikannya itu manusia menggunakan rasanya, menggunakan sirnya, atau menggunakan zauknya. Karena rasa, zauk atau sir inilah unsur yang ada di dalam diri manusia yang paling dekat dengan Tuhannya. Apabila sir atau rasa ini bergerak, ingin menyatakan sesuatu, karena unsur rasa ini paling dekat dengan Tuhannya, maka unsur rasa inilah yang paling bisa menarik perhatian Tuhannya, sehingga mengabulkan apa-apa yang divisualisasikan oleh rasa daripada manusia. Di dalam teknik meditasi kuantum terdapat warisan leluhur kita, bagaimana leluhur kita menjadi keberlimpahan di dalam harta, di dalam finansial, di dalam keuangan, itu menggunakan rasanya. Karena rasa ini sesuatu yang terdekat dengan Tuhannya. Rasa inilah cita, rasa, panca indera daripada Nur Muhammad yang ada di dalam diri manusia. Ya, jadi apabila seseorang itu telah mengondisikan dirinya, menetralkan dirinya, menenangkan dirinya, menyamankan dirinya, baik itu yang zahir maupun yang batin, maka dia akan mudah untuk mengondisikan sesuatu di luar dirinya, termasuk menyatakan harapannya, doanya, cita-citanya, dan lain sebagainya dengan memvisualisasikan rasanya. Sangat berbeda isi hati dengan isi kepala. Isi kepala ini mau diprogram seperti apapun, secanggih apapun, divisualisasi bagaimanapun, alam bawah sadarnya diisi memori dengan sugesti-sugesti finansial, keuangan, alam atas sadarnya diisi dengan positif thinking dan lain sebagainya, pikiran yang positif, sikap yang positif, pribadi yang positif, dan lain sebagainya. Otak kanan, otak kiri diprogram sedemikian rupa agar mendapatkan keberlimpahan keuangan, finansial, dan harta. Itu akan menjadi sia-sia. Karena alam bawah sadar itu tempatnya angan-angan yang dia tidak mempunyai konektivitas, tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan batin, dengan hati. Hati inilah yang mempunyai hubungan langsung dengan ruh, dengan rasa, dengan Nur Muhammad sebagai alat, sebagai sarana, sebagai media untuk terjadinya, untuk terciptanya segala sesuatu, termasuk visualisasi menyatakan tentang harta, keuangan, finansial, dan lain sebagainya. Cobalah kita coba untuk merenung. Mungkin kita di antara sahabat semua ini telah mengikuti program tentang visualisasi, meditasi, tentang alam bawah sadar, tentang positive thinking,
positif mind, dan lain sebagainya. Apakah telah tercapai? Apakah telah tercipta? Apakah telah nyata sebuah kondisi atau keadaan seperti yang telah divisualisasikan? Atau hanya membuat diri kita, diri sahabatku semua, diri saudaraku semua hanya sekedar memompa motivasi, memompa semangat agar selalu ada keyakinan bahwa suatu saat nanti akan tiba masanya diri sahabatku semua, diri kita semua dalam kondisi keberlimpahan harta, keberlimpahan keuangan, finansial, dan lain sebagainya. Lalu apabila belum bisa menyatakan, belum bisa terrealisasi apa yang divisualisasikan di dalam alam bawah sadar itu, maka cobalah beralih ke dalam teknik meditasi kuantum. Bagaimana kita memvisualisasikan rasa kita sehingga rasa itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena rasa inilah unsur yang terdekat dengan Tuhan kita. Isi kepala kita ini jatuhnya kepada angan-angan, jatuhnya kepada bayangan-bayangan, yang semuanya itu hanya bersifat sementara, menina-bubukkan, menipu diri sendiri. Namun apabila kita mencoba untuk membongkar rongga dada kita, hati kita selami lebih dalam sehingga sampai kepada lapisan sir atau rasa kita, lalu mencoba untuk memvisualisasikan, insya Allah hal itu akan mudah terwujud, hal itu akan mudah dikabulkan oleh alam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Untuk melakukan teknik keberlimpahan finansial ini di dalam meditasi kuantum, agar kita berlimpah di dalam keuangan, di dalam harta, sehingga kita lebih bermanfaat bagi keluarga, lebih bisa berbuat lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita, maka jalan satu-satunya, pintu yang paling utama adalah bagaimana kita telah menetralkan unsur api, angin, air, dan tanah, dengan terlebih dahulu menguasai teknik meditasi kuantum tingkat dasar untuk menetralkan unsur api, angin, air, dan tanah yang menjadikan nafsu, amarah, angan-angan, keinginan yang berlebih, dan jiwa yang tenang. Berlatih dulu tentang teknik meditasi yang dasar untuk menetralkan 4 unsur. Videonya ada di sebelah sini tuh. Nah, setelah terbiasa dengan teknik dasar ini, larinya tidak dibiaskan untuk pengobatan alternatif maupun ke martabat 7 atau menyelami 7 alam yang ada di dalam diri manusia, tetapi bertujuan untuk meningkatkan finansial kita, keuangan kita, serta hal-hal yang bersifat materi di dalam kehidupan kita. Netralkan unsur api, angin, air, dan tanah. Lalu di dalam posisi meditasi unsur tanah, setelah melakukan penetralan dan merasakan rasa nyaman dan tenang di dalam hati, ya, lalu visualkan, tetapi tidak divisualkan dalam bentuk uangnya, bentuk finansialnya. Bentuk ini yang saya maksud adalah gambar-gambarnya, wujud daripada uang, wujud dari finansial yang lainnya.
Cukup kita merasakan mempunyai keuangan yang banyak, mempunyai finansial yang banyak. Rasakan dan bayangkan itu sesuatu yang berbeda. Kita merasakan bahwa kita ini banyak uang tapi tidak ada wujudnya. Jangan divisualisasi wujudnya, tetapi divisualisasi rasa bahagia, rasa senang, rasa bersyukur, rasa gembira. Karena dengan finansial tersebut kita bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berguna kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi lebih visualisasikan manfaatnya, bukan bentuknya. Duduk bersila dengan rasa fokus di dalam hati, karena di dalam hati ada rasa ketenangan. Itu akibat dari menetralkan 4 unsur. Ketenangan itu lalu kita visualisasikan menjadi sesuatu yang kita telah berkecukupan dengan finansial, dengan uang. Lalu kita lebih bisa bermanfaat ya kepada orang lain, bangun ini, bantu orang tua, ya, memberi belanja kepada keluarga kita, membayar hutang-hutang kita, membangun usaha, ya, memelihara anak yatim, menyumbang tempat-tempat ibadah, menyantuni panti jompo dan lain sebagainya. Jadi yang kita visualkan bukan bentuknya, tetapi yang kita visualisasikan adalah kita setelah mendapatkan keberlimpahan uang dan finansial yang banyak itu, kita mampu lebih banyak membantu. Kita mampu lebih banyak mempergunakan finansial itu untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu membayar utang, menyekolahkan anak, membahagiakan orang tua, membangun madrasah atau membangun tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang divisualisasikan bukan bentuk, yang divisualisasikan adalah kondisi di mana kita telah tercukupi dengan finansial sehingga kita mampu bermanfaat, mampu bisa lebih membantu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, visualisasikan sambil senyum, sambil rasa syukur, ya, berangkat dari ketenangan tadi. Setelah beberapa menit barulah kembali kepada posisi semula. Ya, posisi semula itu ya kembali tenang, kembali tidak memvisualisasikan. Setelah selesai barulah wujud ya Allah, wujud ya Allah, wujud ya Allah. Terus kalau Islam ya bisiril Fatihah, kalau agama yang lain ya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Wujud ya Allah, wujud ya Allah, wujud ya Allah, bisiril Fatihah. Habis itu sholawat dan istighfar secukupnya. Inilah salah satu teknik meditasi kuantum untuk mempermudah agar kita dilayani, agar kita didatangi finansial di dalam kehidupan kita yang berlimpah dari jalan yang kita tidak menduganya, dari jalan yang selama ini tidak kita pikirkan. Dari semua jalan akan terbuka keberlimpahan finansial, keberlimpahan uang itu datang ke dalam kehidupan kita. Yang mungkin selama ini itu semua tertutupi jalannya, finansial itu tertutupi jalannya, sehingga kita mengalami kekurangan, kemiskinan, kerugian, keterpurukan. Dan yang menghalangi itu adalah 4 unsur yang dominan
di dalam diri kita. Apinya dominan, anginnya dominan, airnya dominan, atau mungkin tanahnya yang dominan, sehingga mempengaruhi finansial kita, kesehatan kita, kebahagiaan kita, kedamaian kita, kemudahan kita, keberkahan kita di dalam kehidupan ini. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.